Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sukacita dan juga penuh kasih kepada Tuhan. Dan pada hari ini merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Saya sudah bersama dengan Romo Mardi Atmojo SJ, yang akrab kita sapa dengan Romo Mardi, dan saya Patricia Alsa. Romo, berjumpa kembali Romo, apa kabar? Saya senang sekali kita dapat berbincang-bincang dan merenung-renung bersama dengan sekian banyak orang yang begitu dicintai Tuhan. Ya, amin, luar biasa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami, Aba di surga. Dalam diri Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi Sang Putra. Sebagaimana Engkau telah membebaskan Dia dari setiap noda dosa, semoga berkat Bunda Maria dan doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni, dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya Romo. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai antifon pembuka, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti mempelai laki-laki mengenakan perhiasan kepala. Pada hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, sebagai bacaan pertama dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 3 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya.
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Kembali, Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, kita sudah mendengarkan bacaan dari Kitab Kejadian, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan juga dari Injil Lukas. Dan sekarang Romo Mardi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, saya ingin bertanya Romo. boleh. Hari ini Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bolehkah Romo memberikan penjelasan tentang Hari Raya ini dan kenapa disebut Perawan Maria dikandung tanpa noda? Yang dicatat sebagai judul tepat seperti tadi dibaca, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Ya. Dikandung tanpa noda berarti sejak awal eksistensi dari Maria, karena sudah sejak dikandung. Timbul pertanyaan, kenapa begitu? Ya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kaitannya dengan perwahyuan? Kan ibu kita adalah Eva, Hawa, Hawa. dan itu berdosa. Loh, bagaimana Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda? Itu sebabnya diperlukan bacaan yang pertama, Kitab Kejadian tadi. Ya. Memang benar, Adam berdosa, Hawa berdosa. Dan ketika ditanya oleh Tuhan, seperti biasa kita-kita semua, yang salah dia, yang salah dia, yang salah mereka. Pokoknya aku tidak salah. Dan bagaimanapun juga kelihatan dalam Kitab Kejadian, memang mereka bersalah. Dan maka dari itu mereka mendapat pertanyaan dari Tuhan, kok berbuat begitu? Dan lalu mereka menghindar dan sebagainya. Ringkasnya kelihatan, ya memang salah. Tapi di situ letak kemurahhatian Tuhan. Bahkan pada Kitab Kejadian bab 3, berarti sangat awal dari Alkitab. Ya. Ada bab 3 ayat 15. Saya ingin ajak Anda membaca
Kalau ada Alkitab di depan Anda, ikutlah membaca. Bunyinya begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau, anaknya, akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang memberi hidup menjadi ibu semua yang hidup. Apa yang bagi saya memikat? Tuhan menciptakan manusia karena cintanya. Dikatakan sebelumnya, marilah kita menciptakan manusia. Lalu manusia berdosa. Apa artinya? Nggak mau nurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan lalu, bahkan ketika ditanyai untuk, maaf kalau saya pakai istilah, penelitian dan penyelidikan dosa dan kesalahan, maka apa yang dilakukan? Pokoknya kami nggak begitu salah deh. Pokoknya yang lain deh yang salah. Walaupun demikian, ayat 15 menjadi penting bagi kita. Dan erat berkaitan dengan hari ini. Yaitu, ada perempuan yang akan diciptakan Tuhan, dan anak perempuan itu akan membereskan apa yang menjadi kacau balau karena dosa Adam dan Hawa. Para saudari dan saudara sekalian, Anda mendengar di situ akan bergema pada yang nanti dikatakan oleh Gabriel bahwa perempuan yang disebutkan itu adalah Bunda Maria yang akan melahirkan sang putra untuk menebus dosa yang tadi dilakukan. Ya. Dan kalau kita bicara tentang Bunda Maria, Romo, ini teladan hidup apa yang bisa Bunda Maria berikan, Romo? Dari satu sisi, Bunda Maria hebat bahwa mau berkorban, mengorbankan pertunangannya dengan Yusuf. Karena dalam tradisi Yahudi, sebenarnya upacara perkawinan dan upacara pertunangan adalah merupakan satu kesatuan. Sehingga dengan demikian, sudah terjadi hubungan yang yuridis antara Santo Yusuf dan Maria, walaupun mereka belum menjadi satu serumah. Dengan demikian, ikatan yuridis ada, walaupun secara nyata belum bertemu antara mereka. Dengan kata lain, benar percakapan antara Gabriel dan Maria. Maka jawabnya Maria, bagaimana mungkin aku punya anak? Ya. Wong belum bersatu dengan seseorang. Kasarnya demikian. Ya. Seorang ibu pasti akan merasakan problem juga kalau demikian. Maka jawab Maria itu masuk akal. Loh, kok bisa dikatakan kamu akan mempunyai anak? Ntar dulu.
Bagaimana caranya? Dan lalu itu nanti akan kita baca. Tapi dalam kitab Kejadian menjadi jelas. Kemurahan hati Allah kepada manusia. Kepada manusia yang nakal, yang tidak mau nurut Tuhan. Nekat. Dan waktu diteliti, diperiksa oleh kantor polisi, katakanlah demikian, tetap aja mengatakan, bukan aku yang salah, dia yang salah. Jadi menghindari dosa, menghindari mengaku dosa. Dan kemudian diperlihatkan bahwa anak perempuan itu yang akan menyelesaikan. Saya ingin mengajak Anda sekalian mensyukuri. Manusia belum juga mau bertobat, tapi Allah sudah menjanjikan kemurahan hatinya akan mengampuni dosa. Akan menghancurkan penyebab dosa. Supaya Anda akan melihat kita bersama dengan Santo Paulus menghayati yang diceritakan dalam Efesus. Yaitu bahwa akhirnya yang menyebabkan nantinya perempuan itu menjadi berharga yang dalam diri Maria akan kita lihat dan kita rayakan hari ini, bahwa dia menjadi kudus seperti dikehendaki Tuhan, adalah karena dikatakan, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya, dalam Kristus. Dengan kata lain, kalau kita menghormati Bunda Maria, hanya mungkin dalam kesatuan dengan iman kepada Sang Putra, ialah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Iman kepada Sang Putra ya Romo. Benar. Itu yang harus kita pegang erat juga ya Romo. Benar. Kita jangan berlebih-lebihan dalam menghormati Maria, karena tetap dalam bakti kepada Sang Putra. Ialah anak manusia yang juga anak Maria. Dari sisi lain, Bunda Maria adalah seseorang yang mengatakan ya, dan karena itu lalu kita mendapat keselamatan. Betapa berharga. Dan karena itu boleh kita syukuri bahwa Bunda Maria dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga bisa menjawab ya. Itulah yang misalnya menyebabkan kongregasi-kongregasi seperti para bruder pangudi luhur, kongregasi Suster Santa Perawan Maria, Suster-suster Yusef yang bersama dengan Maria kita hormati dalam Yesus Kristus, suster-suster Yesus, Maria, dan Yosef, mengajak kita berbakti kepada Roh Kudus yang menguduskan Maria dan menyebabkan Maria penuh rahmat. Kita doakan Tuhan sertamu. Amin. Ya, kita turut mendoakan para imam, bruder, khususnya bruder-bruder FIC ya Romo ya. Betul. Yang pada hari ini juga memperingati berdirinya Ordo Bruder FIC dan juga para suster kepada Allah dan juga melalui doa-doa kita kepada Bunda Maria. Baik Romo, kita jeda sesaat dulu. Kita akan lanjutkan kembali nanti di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami. Kita akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami, Sahabat Oase Rohani Katolik, bersama dengan Romo Mardi Atmojo SC dan saya Patricia Alsa. Pada sesi awal tadi, Romo sudah menyampaikan inspirasi dan juga renungan tentang Kitab Kejadian, dan juga hari ini merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bagaimana, kenapa Maria disebut dikandung tanpa noda? Tadi pada sesi awal Romo sudah menjelaskan dan belajar tentang teladan hidup dari Bunda Maria itu sendiri. Dan juga kita tadi diserukan juga oleh Romo, kita juga wajib, ya kita diharapkan juga mendoakan seluruh imam, bruder, suster, untuk yang selalu setia dengan panggilannya dan persembahan hidupnya kepada Allah. Romo, silakan sekarang kabar baik Injil apa nih Romo? Kabar baik yang bisa Romo sampaikan pada Injil hari ini. Terima kasih. Saya ingin memperluas cakupan dari penghormatan. Kenapa? Karena cakupannya tidak hanya imam, bruder, suster yang berlindung pada tarekat yang minta bantuan Bunda Maria secara istimewa, tapi saya ingin mengajak Anda mengingat Legio Mariae dan berbagai macam devosi kepada Bunda Maria, seperti ziarah, ya, seperti perkumpulan-perkumpulan dengan nama Maria, dan kongregasi Maria, dan seterusnya. Mengapa? Paus Fransiskus yang kita cintai mengajak kita sadar betapa kita, ya awam, ya suster bruder, ya imam, ya para uskup, semuanya adalah para saudari dan saudara, sahabat-sahabat Yesus Kristus, yaitu anaknya Bunda Maria. Bagi saya, berbagai macam peristiwa sekitar Bunda Maria sangat mengesankan. Ambil contoh Bernadette Soubirous dari abad ke-19, anak putri dari Lourdes. Anda mungkin pernah ke Lourdes, mungkin juga pernah ke ziarah Maria yang lain. Semuanya merupakan ungkapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudi mengambil Maria sebagai ibunya. Bayangin, andai kata Anda masih ingat, Sakeus itu hanya didatangi untuk ikut makan sebentar. Maria Magdalena juga hanya makan sebentar dengan Yesus. Marta dan keluarganya didatangi Yesus. Berapa jam? Bunda Maria 9 bulan mengandung Yesus Sang Putera. Betapa bersatu dengan Sang Putera Allah. Kalau demikian, begitulah para leluhur kita berpikir, merasakan, dan menghayati. Maria tidak mungkin ada kaitan dengan dosa. Oleh sebab itu, tidak hanya 1 kali, 1 minggu, atau 2 minggu Maria suci, tapi sejak dia awal dalam hidupnya, sudah senantiasa kudus dan suci. Oleh sebab itu, judul pesta hari ini, Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Tidak seorang pun bisa melampaui Maria. Namun, bisa dibalik juga bahwa semua orang juga mendapat kekudusan melalui Bunda Maria.
Saya terkesan kepada Bernadette. Bernadette bukan anak pinter. Dia bukan juara di sekolahnya atau di kelasnya. Dia anak yang hampir paling belakang di kelasnya. Tapi dia diambil untuk menjadi saksi. Dan karena itu berjumpa dengan dia yang juga disentuh oleh Allah. Dan karena itu menjadi bunda dari Sang Penebus. Dan itu juga yang tadi Romo sampaikan, mengapa Gereja Katolik sangat menghormati dan kita semua umat Katolik juga melakukan devosi khusus kepada Bunda Maria ya Romo ya. Benar sekali. Karena kita hormat pada Maria, tapi kita hormat kepada Maria karena kita adalah orang-orang yang oleh Sang Kristus pada Yohanes bab 15 ayat 15 dikatakan, kamu bukan hambaku, tapi sahabatku. Dan karena itu kita bersama merupakan orang-orang yang dipeluk oleh Tuhan. Masih lebih jauh lagi tentu saja. Senasib sepenanggungan dengan Bunda Maria. Kita juga boleh bahkan sedarah dan sedaging dengan Sang Kristus yang sudi menjadi darah dan daging bersatu dalam perayaan Ekaristi dan boleh kita sambut bersama. Ya. Dengan demikian, saya merasa kita benar-benar bersatu dengan Sang Kristus. Kalau kita baca Lukas, sedarah sedaging bersatu dengan Maria. Dan Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mengatakan ya. Memberikan seluruh dia, yaitu Maria. Memberikan seluruh dirinya. Dan karena itu juga memberikan seluruh umat manusia kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita boleh menyambut Sang Putera jadi manusia. Sang Putera, Allah Putera menjadi manusia. Karena di ayat ke-35 juga di sana disampaikan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi memang Bunda Maria itu khusus diurapi dengan Roh Kudus ya Romo? Benar, penuh dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, kita ikut dengan Bunda Maria. Maka kalau kita menghormati Bunda Maria, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita bisa 200 kali doa salam Maria. Enggak. Tapi karena kita dirangkul Bunda Maria bersama dengan Sang Putera menjadi bagian dari seluruh keluarga yang dicintai oleh Allah Bapa sendiri. Pertanyaannya, maukah kita seperti Bunda Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yeah. Dalam situasi itu, saya bergembira mengingat bruder-bruder FIC Pangudi Luhur yang mengucapkan kaul bersama dengan hormat pada Bunda Maria. Juga para suster Sandra Perawan Maria. Dan beberapa kongregasi tarikat ordo yang memberi hormat sehingga semua imamnya sangat menghormati Bunda Maria dengan sepenuh hati. SSCC dan kongregasi
CICM, dan berbagai macam kongregasi. OMI ya. OMI juga. Dan dengan demikian kita bersama-sama menjadi satu karena Bunda Maria. Dan khususnya lagi pada hari ini tanggal 8 Desember, spesial saya mendengar juga kabar kalau Romo Mardi Atmojo SJ memperingati 50 tahun imamat ya Romo. Luar Benar. biasa. Terima kasih. 30 tahun yang lalu, pada hari pesta Santa Perawan Maria, dikandung tanpa noda asal, saya mendapat berkat imamat dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Sekarang ini genap 50 tahun. Terima kasih untuk para saudari dan saudara yang waktu itu mendoakan dan yang sekarang juga mendoakan. Pasti, Romo. Dan para saudari dan sahabat yang pasti pada waktu-waktu yang akan datang menghormati Bunda Maria yang melindungi sekian lama serta Tuhan Yesus yang sudi mengangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Para sahabat sekalian, terima kasih banyak untuk seluruh umat yang mendoakan dalam rangka kebaktian kepada Sang Putra yang memanggil para imam untuk ikut serta dengan para rasul mewartakan kabar gembira didampingi oleh Bunda Maria menjadi para saudari dan saudara dalam bakti istimewa, dalam panggilan imamat maupun dalam panggilan menjadi anggota tarekat tertentu dan serta menjadi anggota persekutuan awam yang berbakti secara khusus dan seringkali melakukan ziarah kepada Bunda Maria, mendoakan Salam Maria sampai dengan Rosario dan semua doa bakti kepada Maria. Ya. Semoga kita semua selalu setia dan juga bertahan di dalam segala suasana dan kondisi kita, perjalanan hidup kita ya Romo. Mudah-mudahan. Ya, sekali Tolong lagi doakan saya. Sekali lagi juga kami seluruh penyiar Oase Rohani Katolik dan juga yang pasti dari Komsos Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan selamat Romo, luar Terima biasa kasih. untuk 50 tahun imamatnya. Semoga Romo selalu berjalan bersama Tuhan, diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di hati. Terima kasih, mohon dukungan doa. Ya, baik Romo, kita akan akhiri acara ini dan sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Mardi. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah meresapi Bunda Maria dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Sang Putra berkenan untuk menjadi putra Maria dan memanggil kami menjadi sahabat-sahabatnya agar dapat mewartakan kabar kerahiman dan cinta-Mu kepada kami semua. Sudilah mengabulkan doa Bunda Maria untuk kami semua yang menerima panggilan-panggilan istimewa dalam keluarga, di kampung, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami melayani dalam tarekat maupun dalam paroki serta gereja kami, bahkan dalam seluruh umat
yang mencari Engkau dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kami mempercayakan semuanya kepadamu, ya Allah kami yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kembali, Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akhiri acara ini dan semoga Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran kami sungguh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami kesulitan atau mungkin yang sedang mengalami sakit, semoga Anda selalu mempunyai pengharapan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Marti Atmojo pamit undur diri. Tetap jaga hati dan juga semangat. Sampai jumpa. kita diberkati Tuhan.